Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan ekonomi sumber daya manusia, ya, yang dimana ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu terkait dengan ekonomi sumber daya alam, ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah bagaimana sumber daya itu, ya, khususnya sumber daya manusia, ya, bagaimana pengelolaannya kalau misalnya kita kaitkan dengan ekonomi. Untuk pendahuluan, ya, kita tahu bahwa teori demografik, ya, Malthus, ya, yang paling banyak menyoroti tentang kependudukan, bahwa pertumbuhan penduduk itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan bahan makanan, ya. Nah, biasanya, ya, pertumbuhan penduduk itu akan memiliki pertumbuhan 2 kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan bahan makanan. Makanya pemerintah, ya, terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkatnya jumlah penduduk itu harus didorong oleh adanya program-program pemerintah yang dimana bisa meningkatkan ataupun memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Ya, populasi penduduk dunia, ya, ini masih data 2013 itu mencapai 7 miliar jiwa dengan prediksi akhir abad 21 mencapai 9 sampai 10 miliar. Ya, di mana penduduk dunia meningkat 7 kali lipat selama 2 abad terakhir. Kalian bayangkan saja, bukan 2 kali lipat lagi, ya, tapi sudah 7 kali lipat. Sedangkan pertumbuhan produksi pangan dunia mengalami peningkatan hanya 2 kali lipatnya. Berarti ada defisit untuk pemenuhan kebutuhan pangan, ya, terkait dengan lonjakan pertumbuhan penduduk ini. Makanya banyak pemerintah untuk menekan pertumbuhan penduduk itu supaya tidak melonjak. Misalnya ada program bahwa dari BKKBN bahwa satu keluarga cukup memiliki 2 anak. Nah, tujuannya apa? Untuk menekan adanya pertumbuhan penduduk tersebut, ya. Kemudian sehingga ada trade off antara bahan pangan dan energi, ya. Ekonomi sumber daya manusia tidak luput dari jumlah penduduk yang besar yang mencerminkan 2 hal, ya. Jadi ESDM ini dia sangat berkaitan dengan jumlah penduduk, dengan manusia, ya. Nah, yang dia mencerminkan 2 hal di mana jumlah penduduk yang besar menggambarkan kebutuhan masyarakat juga yang besar, ya. Jadi dia berbanding lurus, makin banyak jumlah penduduk berarti kebutuhan pangannya juga semakin besar. Ya, seperti kebutuhan pangan, sandang, rumah, energi, kesempatan kerja. Ya, jadi lapangan kerja semakin sempit, kemudian lahan pertanian juga semakin sempit karena dipakai untuk alih fungsi lahan menjadi perumahan, perkantoran, ya. Kemudian jumlah penduduk yang besar mencerminkan potensi yang dapat dikerahkan untuk mengelola sumber-sumber alam yang tersedia untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Ya, ada sisi positifnya juga. Ternyata dengan adanya pertumbuhan manusia, ya, atau penduduk yang besar itu justru bisa menjadi potensi atau peluang untuk mengelola sumber daya alam menjadi lebih baik lagi, ya. Nah, transformasi demografi, ya, kita tahu bahwa pertumbuhan penduduk, ya, itu bisa mencapai 1,49% per tahun, ya, di mana terdapat surplus tenaga kerja untuk periode yang panjang, bonus demografi. Artinya dengan pertambahan jumlah penduduk itu yang banyak, berarti ketersediaan akan tenaga kerja itu banyak. Sedangkan, ya, belum tentu lapangan kerja itu meningkat juga. Nah, artinya adalah pemerintah memiliki surplus tenaga kerja yang cukup banyak. Itu yang disebut dengan bonus demografi. Ya, 52,7% penduduk tinggal di kota, sedangkan 47,3% penduduk tinggal di perdesaan, ya. Nah, tapi diproyeksikan tahun 2045 ya penduduk desa turun menjadi 33,8%. Karena banyak yang berpindah dari desa ke kota dengan anggapan bahwa mencari pekerjaan di kota itu memiliki orientasi yang lebih baik, menjadi lebih mudah, padahal belum tentu.
Kemudian sumber daya manusia ya itu mengandung dua pengertian bahwa sumber daya manusia itu mengandung pengertian usaha atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi ya. Kemudian sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan. Jadi kualitas artinya adalah kemampuan ya yang dimiliki oleh seseorang ya untuk waktu tertentu sehingga menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini terbukti ketika manusia ataupun seseorang ya yang disebut dengan tenaga kerja dia bekerja ya, bagaimana tingkat keterampilan kemampuannya ya. Kemudian sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau kerja tersebut. Kedua pengertian dari sumber daya manusia ya mengandung yang pertama ada aspek kuantitas ya, di mana jumlah penduduk, arti jumlah penduduk yang mampu bekerja ya. Kuantitas itu berarti berapa jumlah penduduk yang mampu untuk bekerja ya. Kalau kualitas berarti jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk produksi. Artinya kalau kualitas berkaitan dengan kemampuan, keterampilan dari tenaga kerja itu yang dapat diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi tercermin atau terlihat ketika tenaga tersebut adalah bekerja di suatu perusahaan ataupun yang lainnya ya. ESDM berusaha menerangkan bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan manusia. Jadi sumber daya manusia ini ya, bagaimana dia bisa mengelola sumber daya alam yang sebaik-baiknya yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagaimana halnya dalam ilmu ekonomi pada umumnya, maka ESDM itu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja, kemudian yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja, kemudian bagaimana pasar kerjanya, kemudian masalah-masalah yang timbul, dan yang terakhir adalah alternatif-alternatif kebijakan yang perlu diambil. Kemudian dibahas juga dalam ESDM ini adalah bagaimana sistem pengupahannya. Ya, kemudian bagaimana upah lemburnya, kemudian bagaimana terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Artinya yang kita bahas di sini adalah bagaimana sumber daya manusia tersebut ya dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan hak ataupun kewajiban yang harus dimilikinya. Golongan tenaga kerja terdiri dari ada angkatan kerja ya yang terdiri dari golongan yang bekerja atau golongan yang menganggur dan sedang mencari kerja ya. Sedangkan bukan angkatan kerja ya itu adalah golongan yang bersekolah ya biasanya yang masih sekolah dan golongan yang mengurus rumah tangga misalnya ibu rumah tangga ya. Kemudian gambar penyediaan atau penawaran tenaga kerja menurut ekonomi neoklasik. Ya, di sini ada fungsi supply dan demand. Kemudian ada titik E-nya di tengah, yaitu titik keseimbangan. Di mana titik keseimbangan itu dia mencerminkan WE dan LE. Ya, di mana sumbu horizontalnya ya itu adalah tenaga kerja, vertikalnya adalah tingkat upah. Jadi kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja ini menggambarkan hubungan antara tenaga kerja dengan tingkat upahnya. Pada titik E di sini adalah terjadi keseimbangan antara supply dan demand tenaga kerja. Artinya ya, lapangan kerja yang ada itu sudah menutupi atau mencukupi ya tenaga kerja yang ada ya. Jadi artinya tidak ada pada saat titik E ini tidak ada pengangguran sama sekali karena adalah karena lapangan kerjanya itu sudah mencukupi semua tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan, artinya tidak ada pengangguran ya. Kemudian WI ya di sini adalah ketika tingkat upahnya melebihi dari tingkat upah yang keseimbangan atau WE ya, maka di sini adalah demand-nya ya yang diminta tenaga kerjanya hanya sebesar LD
Artinya adalah yang dibutuhkan, tenaga kerja yang dibutuhkan di adanya perusahaan atau lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja hanya sebesar LD. Sedangkan tenaga kerja yang membutuhkan ya lapangan pekerjaan itu yaitu sebesar LS ya. Jadi di sini terjadi kekurangan lapangan pekerjaan, makanya menimbulkan adanya pengangguran ya. Bagaimana dengan titik E? Nah, berdasarkan teori dari ekonomi neoklasik bahwa pada kenyataan sebenarnya tidak ada negara yang tidak memiliki pengangguran walaupun hanya sedikit ya. Kemudian dalam ekonomi neoklasik diasumsikan bahwa penyediaan atau penawar tenaga kerja akan bertambah jika tingkat upah bertambah ya. Dilihat dari garis SS ya. Sebaliknya permintaan tenaga kerja akan berkurang bila tingkat upah ya meningkat dan dilihat pada garis DD ya. Dengan asumsi bahwa semua pihak mempunyai informasi yang lengkap mengenai pasar kerja, maka teori neoklasik beranggapan bahwa jumlah penyediaan tenaga kerja sama dengan permintaan. Artinya adalah tidak terjadi pengangguran. Nah, itulah terjadi pada saat titik keseimbangan E tadi ya. Keadaan pada saat penyediaan tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja atau lapangan kerja sama dengan yang mencari kerja ya, ini dinamakan titik equilibrium ya atau titik keseimbangan titik E. Ya, dalam penyediaan tenaga kerja sama dengan permintaan ya. Artinya dia pada saat titik E itu tidak terjadi pengangguran karena lapangan kerja bisa mencukupi semua tenaga kerja yang membutuhkan. Pada kenyataannya, titik keseimbangan itu tidak pernah tercapai karena informasi memang tidak pernah sempurna dan adanya hambatan-hambatan ya institusional ya yang selalu ada. Ya, makanya setiap negara pasti memiliki pengangguran, tapi tingkat penganggurannya adalah berbeda-beda. Akan dibicarakan lebih lanjut bahwa tingkat upah yang berlaku WI pada umumnya lebih besar daripada tingkat upah keseimbangan atau WE. Pada tingkat upah WI, jumlah penyediaan tenaga kerja hanya sebatas LS. Sedangkan permintaan ya hanya sebatas LD ya. Jadi selisih antara keduanya ini yang tadi yang saya sebutkan adalah sebagai pengangguran ya. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu dan berusaha memperoleh pekerjaan ya. Jenis-jenis pengangguran yang pertama ada yang disebut dengan pengangguran friksional ya. Biasanya pengangguran friksional ini adalah terjadi ketika seseorang keluar dari pekerjaan semulanya dan pekerja ataupun tenaga kerja tersebut ya ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Artinya dia menjadi menganggur ketika keluar dari pekerjaan sebelumnya dan ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, atau dia tidak bekerja karena mau mencari pekerjaan, jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya ya. Atau terjadi juga karena adanya sebuah kesulitan yang mempertemukan mencari kerja dan lowongan kerja ya. Misalnya bisa juga terjadi karena letak geografis, kekurangan informasi, tapi yang pasti pengangguran friksional ini timbul ketika pekerja ingin mencari pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya atau mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada yang disebut dengan pengangguran struktural ya. Ini berkaitan dengan keterampilan, di mana keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja itu harus disesuaikan dengan teknologi ya. Nah, pengangguran struktural terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang di mana dibutuhkan oleh perusahaan tersebut ya, karena adanya perubahan struktur ekonomi. Ya misalnya sekarang banyak teknologi, banyak perusahaan yang menggunakan mesin ya, sehingga menuntut tenaga kerja yang memang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan mesin, sehingga ada beberapa karyawan atau tenaga kerja yang memang dia tidak memiliki kemampuan atau keterampilan khusus ya, sehingga dia menjadi pengangguran. Kemudian pengangguran musiman ini biasanya ditemukan di sektor pertanian ya. Dia menganggur karena suatu musim tertentu, misalnya tidak sedang mengolah lahan, tidak sedang panen ya, maka terjadi pengangguran. Kemudian pengangguran dan setengah pengangguran ya. Setengah pengangguran orang yang pekerjaannya kurang dari 35 jam per minggu ya.
Kemudian 3 masalah pokok yang membedakan orang yang bekerja dan menganggur. Yang pertama, menyangkut penentuan batas jam kerja yang berbeda-beda, ya. Kemudian pembedaan tenaga kerja atas 2 golongan yang bekerja dan menganggur tidak menggambarkan masalah tenaga kerja yang sebenarnya. Kemudian pembedaan atas orang yang bekerja dan menganggur tidak menunjukkan apa-apa mengenai tingkat pendapatan dan produktivitas seseorang. Jadi kita tidak bisa menilai bagaimana tingkat produktivitas dan pendapatan ketika kita membandingkan ya atas orang yang bekerja dan orang yang menganggur. Ya, penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama jumlah penduduk ya. Berarti semakin banyak jumlah penduduknya berarti penyediaan tenaga kerjanya adalah semakin besar. Kemudian tenaga kerja ya. Kemudian jam kerjanya seperti apa? Kemudian pendidikan ya otomatis sangat berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja ya. Kemudian produktivitas yang berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan seseorang dalam bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama menyangkut kualitas dan kemampuan fisik pekerja, yang kedua sarana pendukung, dan yang ketiga adalah suprasarana. Ya, kalau kita lihat ya di sini karyawan ya dia memiliki pendidikan, latihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental, fisik ya di mana ini akan meningkatkan produktivitas dari karyawan tersebut ya. Nah, dia memerlukan adanya suprasarana, ya apa? Kebijakan pemerintah, hubungan industrial, manajemen, ya. Nah, apa gunanya suprasarana? Itu adalah untuk melindungi hak-hak dari tenaga kerja. Ya kalau misalnya terjadi konflik, kemudian kalau misalnya hak dari tenaga kerja itu tidak diberikan oleh perusahaan, kemudian kalau jam kerjanya melebihi dari jam kerja standar, kemudian disebut lembur tapi tidak diberikan uang lembur. Ya, nah kemudian di mana karyawan di sini ada berkaitan dengan lingkungan kerja dan kesejahteraannya, apa keselamatan dan kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi, ya kemudian kesejahteraannya apa upah, jaminan sosial dan keamanan. Di mana lingkungan kerja dan kesejahteraan ini akan mendukung dalam peningkatan produktivitas dari tenaga kerja atau karyawan tersebut ya. Analisis permintaan tenaga kerja itu merupakan ya pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja di mana tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi ya. Tingkat partisipasi kerja ya, tingkat partisipasi kerja atau TPK sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja sekaligus menggambarkan penyedia atau suplai dari tenaga kerja. Ya, tingkat partisipasi kerja ya dan penyediaan tenaga kerja bergerak searah. Artinya dia memiliki hubungan yang positif ya. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat partisipasi kerja, semakin besar penyediaan tenaga kerjanya ya. TPK dan penyediaan tenaga kerja dipengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung oleh banyak faktor. Misalnya jumlah penduduk dalam usia kerja, struktur umur jumlah penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga, tingkat penghasilan, tingkat upah, tingkat pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Kemudian pendidikan dan latihan pendekatan dalam teori human capital. Jadi teori human capital ini dia berkaitan untuk meningkatkan keterampilan dari adanya tenaga kerja tersebut ya, yang berkaitan dengan tingkat partisipasi kerja. Apa saja pendidikan dan latihan ya menurut teori human capital ya, pendidikan dan latihan, kemudian teori human capital, Internet of Return ya, IRR juga kita gunakan dalam pembahasan ESDM lebih lanjut ya. Kalau misalnya kita mau menghitung bagaimana tingkat partisipasi kerjanya, tingkat penghasilan dan pendidikan, kemudian latihan, tingkat pendidikan dan kemiskinan, migrasi urbanisasi, perbaikan gizi dan kesehatan. Jadi semuanya ini biasanya dia berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja ya, yang dalam teorinya dalam ESDM itu disebut sebagai teori human capital. Ya. Demikian penjelasan dari Ibu ya, pengantar dari ekonomi sumber daya manusia ya. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.